Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu Horas. Apa kabarnya buat adik-adik yang di rumah? Encik harap dan engku juga berharap adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Nah adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu HKBP Pematang Siantar. Nah untuk beribadah, apa saja Encik yang mau dipersiapkan? Nah, apa saja yang harus kita persiapkan itu? Yang pertama-tama kita harus mempersiapkan Alkitab, buku ND sekolah minggu, dan yang ketiga jangan sampai lupa ya, persembahannya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, Encik harap dalam keadaan yang duduk baik, rapi. Nah, pakaiannya juga jangan lupa harus yang bersih, yang wangi, agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Nah adik-adik, untuk lagu pembuka ada 3 lagu. Yang pertama, Aku Anak Terang. Dan yang kedua, Senang-senang Jadi Anak Tuhan. Dan yang ketiga, I Love You Jesus. Kita semangat menyanyikannya ya adik-adik.
Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan bagi kehidupan kami saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Sekiranya Engkau berkati kami Bapa menjadi anak-anak yang taat akan mendengarkan firman-Mu dan dapat memasukkan ke dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami contohkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 2, ayat 1, ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajar segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita. Kesehatan kita. Untuk ayat bulanan kita di bulan Agustus tertulis di Keluaran 3 ayat 8. Mari kita lihat teman-teman kita mengucapkannya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang berlimpah baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 3 ayat 8. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari negeri itu, dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan berlimpah-limpah susu dan madunya, ke orang Kanaan, ke orang Het, orang Amori, orang Perisi, orang Hewi, dan orang Yebus. 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Untuk adik-adik yang di rumah bisa dapat mengirimkan video ayat bulanannya dengan dihafal dan dapat dikirim ke grup guru sekolah minggunya langsung ya. Pengumuman kita untuk minggu ini, Engku dan Enci selalu menghimbau adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Pengumuman yang kedua, untuk perlombaan 17 Agustus kita, adik-adik dapat melihat perkembangannya di Facebook Huria Pematang Siantar. Demikian pengumuman kita pada minggu ini. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Las Rohaku Lau Mamuji. Adik-adik, kita akan menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 154, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Selamat hari Minggu kepada adik-adik kami semua. Kami yakin bahwa adik-adik kami sekolah minggu semangat untuk menjalani hidup kita. Oleh karena itu, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, agar firman-Mu dapat kami dengarkan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 50 mulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan akan Inang bacakan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budak-budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku ini panggilan Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, adik-adik kami semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dengan topik Allah memerdekakan. Adik-adik kami sekolah minggu mungkin pernah mendengar kata demikian. Berani karena benar, takut karena salah. Contoh, ada saudara-saudara kita atau ada saudara berempat. Ketika satu di antara yang bersaudara ini salah, pasti takut. Takut karena dikejar-kejar bayangannya. Mengerjakan pekerjaannya pun dia takut. Karena apa? Mungkin dia merasa, aku nanti dimarahi abangku. Aku takut mendekati abangku karena aku salah. Gitu. Mau dekat sama abangnya pun dia takut. Karena dia merasa bersalah. Tetapi ketika dia benar, contoh dia bagus mengerjakan pekerjaannya, dia bagus contohnya mengerjakan PR-nya, pasti dia tidak takut. Contohnya beres dia mengerjakan pekerjaannya di rumah, beres dia mengerjakan pekerjaannya di sekolah, pasti dia tidak takut. Tidak takut sama abangnya, tidak takut sama gurunya. Karena apa? Karena dia benar. Adik-adik kami semuanya, pasti ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan merasa, apakah aku bersalah apa tidak? Itulah adik-adik kami sekolah minggu yang kita lihat dalam khotbah minggu ini. Kita lihat tadi Yusuf sebagai topik tadi kita lihat. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Karena apa Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya? Karena memang saudara-saudara Yusuf itu benci sama si Yusuf. Sehingga tentu saudara-saudaranya takut. Karena Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu. Tentu mereka takut. Tetapi pikiran saudara-saudara si Yusuf itu bukan seperti pikiran si Yusuf. Yusuf tidak merasa dendam kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya tadi menjual si Yusuf dengan harga 20 perak, ya, tetapi Yusuf tidak benci kepada mereka. Walaupun saudara-saudaranya tadi sudah menganggap Yusuf membenci dia, tetapi Yusuf tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya. Jauh pemikiran si saudara-saudaranya tadi kepada si Yusuf, ya. Oleh karena itu kita lihat dalam khotbah minggu ini, Yusuf selalu membuat yang terbaik kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu, khotbah pada minggu ini sebagai contoh kepada adik-adik kami sekolah minggu. Seperti yang Inang katakan tadi, mungkin ada kita yang bersaudara 3, bersaudara 4. Ketika ada kita bersaudara 3, bersaudara 4, mungkin ada sakit hati antara satu dengan yang lain. Karena contohnya dia disayangi bapaknya, dia disayangi mamanya. Tetapi dalam khotbah ini
kita diingatkan supaya yang bersaudara di tengah-tengah keluarga saling memaafkan. Itu yang kita lihat. Dari kehidupan Yusuf, dia walaupun dia diangkat sebagai raja pada saat itu, dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak merasa bahwa dia adalah super di tengah-tengah saudaranya. Dia tidak. Tetapi dia selalu membuat yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Oleh karena itu kita diingatkan, adik-adik sekolah minggu diingatkan dengan khotbah minggu ini supaya jangan ada menyimpan dendam dalam hatinya. Apapun contohnya perkataan teman-teman kita yang kadang menyakitkan hati kita, apapun contohnya perkataan abang kita, adik kita, kakak kita yang membuat kita tersinggung, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. Tetapi Tuhan mengajak adik-adik sekolah minggu semua bagaimana kita saling satu di antara yang lain. Bagaimana kita sama-sama supaya dapat bersukacita antara teman-teman kita di sekolah minggu, teman-teman kita di sekolah, bagaimana kita supaya kompak. Walaupun contohnya ada sakit hati kita, tetapi itu tidak boleh disimpan. Itu dalam firman Tuhan dikatakan pada minggu ini, Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dia selalu membuat yang terbaik karena Tuhan sudah memilih dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu. Oleh karena itu, bagi adik-adik kami sekolah minggu, biarlah melalui firman Tuhan pada minggu ini membuat semangat bagi kita, karena Tuhan tetap menyayangi kita. Siapapun kita, bagaimanapun kita, Tuhan selalu menyayangi kita. Seperti yang kita lihat dalam khotbah pada minggu ini, ketika Tuhan memilih Yusuf menjadi raja, tetapi dia tidak membanggakan dirinya, bahkan selalu merendahkan dirinya. Kita lihat dalam ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itulah terakhir kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, supaya hati saudara-saudaranya ini tenang dan tidak merasakan bahwa Yusuf saudaranya ini tidak dendam kepada dia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik kami sekolah minggu, biarlah semangat yang dari Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, dan biarlah kasih Tuhan yang selalu ada di dalam hati kita. Karena Tuhan tidak pernah membuat dendam kepada kita, tetapi dia selalu membalaskan kasih sayang, selalu membalaskan kasih di tengah-tengah hidup kita. Biarlah dengan firman Tuhan pada minggu ini juga semua kita bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu baik, tidak pernah membalaskan kejahatan kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kami, mempersatukan kami di rumah-Mu ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah itu menjadi terang pelita dalam kehidupan kami, supaya kami mampu mengasihi teman-teman kami, mampu memaafkan teman-teman kami. Jangan ada dendam dalam hati kami
antara saudara-saudara kami dan teman-teman kami, baik itu di gereja, baik itu di sekolah. Itulah Tuhan permintaan kami, doa kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami juga dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Kita akan menutup kebaktian kita. Kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita bertemu lagi dalam membuat kreativitas. Nah, kreativitas kita hari ini apa ya, Ci? Nah, adik-adik, kita hari ini akan membuat sebuah hiasan dinding. Nah, jadi ini kamu bisa gantungkan di kamar kamu ya adik-adik. Nah, langsung saja kita melihat cara membuatnya ya. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada kertas jeruk, kemudian ada origami, ada spidol, ada pensil, gunting, dan double tip. Nah, langsung saja ke langkah-langkahnya ya adik-adik. Yang pertama sekali kita ciplak tangan kita pada kertas jeruk ya. Nah, kita ciplak menggunakan spidol seperti ini. Nah, seperti ini kemudian kita akan gunting. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Dia akan berbentuk seperti tangan kita sendiri. Nah,
kemudian setelah itu kita gambarkan hiasannya. Terserah adik-adik bisa berbentuk bunga. Nah, di sini Enci membuat berbentuk love ya. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Kemudian kita gunting. Nah, adik-adik, jadilah bentuknya seperti ini. Nah, ini akan kita tempelkan di kertas jeruk yang ini. Ya, kita tempelkan satu persatu ya adik-adik. Kita tempelkan menggunakan double tip. Nah, kemudian untuk warna yang lain kita susun dengan berlawanan arah ya adik-adik. Nah, misalnya seperti ini. Kita susun satu persatu dengan rapi. Nah, seperti ini. Jadilah hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, di sini kita bisa menuliskan misalnya buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita tuliskanlah satu persatu isi dari Nats Galatia 5 ayat 22 itu. Nah, di sini Enci hanya membuatkan 5, adik-adik bisa lanjut sampai ke bawah ya adik-adik. Nah, ataupun adik-adik bisa mengisinya dengan harapan-harapan adik-adik atau misalnya ayat-ayat emas, adik-adik bisa tuliskan pada setiap love ini. Demikian kreativitas kita untuk minggu ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba dan tetap semangat semuanya.